Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perangkat pendukung dalam sistem informasi manajemen. Baiklah, yang pertama yaitu definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah gabungan dari teknologi informasi, prosedur, dan manusia yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pentingnya perangkat pendukung dalam sistem informasi manajemen. Perangkat pendukung dalam sistem informasi sangat penting karena membantu meningkatkan efisiensi efektivitas pengelolaan sistem informasi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta menyediakan dukungan dalam proses operasional dan strategis organisasi. Selanjutnya, utility software. Utility software adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengoperasian komputer atau perangkat lunak lainnya. Ini membantu dalam tugas-tugas seperti pemulihan data, pemeliharaan sistem, dan keamanan komputer. Contoh utility software yang umum digunakan seperti antivirus seperti Norton dan MCAV, utilitas disk seperti CClean dan Disk Cleanup di Windows, pemilihan data seperti Recuva, utilitas jaringan seperti Wireshark, dan utilitas keamanan seperti firewall dan enkripsi software. Selanjutnya yaitu antivirus software. Antivirus software adalah program komputer yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari sistem komputer. Fungsinya adalah melindungi data dan sistem komputer dari serangan virus, worm, trojan, dan jenis malware lainnya yang dapat merusak dan mencuri informasi sensitif. Antivirus penting dalam mengamankan data karena membantu menjaga keamanan dan integritas sistem, mengurangi risiko kehilangan data, dan melindungi pengguna dari potensi kerugian finansial atau reputasi akibat serangan malware. Backup software merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat salinan cadangan data yang ada di komputer atau sistem lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengamankan data mereka dengan membuat salinan yang dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada data. Penting backup data dalam manajemen informasi adalah melindungi informasi berharga dari kehilangan yang tidak disengaja, kerusakan perangkat keras, serangan malware, atau bencana alam. Backup data membantu organisasi untuk memulihkan operasi normal lebih cepat serta kejadian yang tidak terduga dan memastikan kontinuitas bisnis yang lancar. Selanjutnya ada software pengoptimal performa. Software pengoptimal performa merupakan perangkat yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dalam mengidentifikasi, memperbaiki, serta mengoptimalkan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisien komputer. Software ini meningkatkan kinerja sistem dengan cara membersihkan file sementara dan sampah yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan memori dan CPU, memperbaiki pengoptimalan registry sistem, dan mendeteksi dan menghapus program yang tidak perlu atau memperlambat sistem. Menjadwalkan tugas pemeliharaan dan pemindahan sistem secara teratur. Selanjutnya memberikan saran untuk meningkatkan kinerja sistem berdasarkan analisis. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah bagian dari sistem yang dirancang khusus untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan tugas-tugas manajer. Peran utamanya dalam sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang relief, akurat,
dan tepat waktu kepada manajer untuk membantu dan mengontrol aktivitas organisasi secara efisien. Selanjutnya, fungsi MSS dalam pengambilan keputusan manajer, yaitu sebagai pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi. Contoh penggunaannya seperti sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada sistem pengolahan transaksi atau TPS atau SPT, adalah bagian dari sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi dan memfasilitasi proses pengolahan transaksi sehari-hari dalam suatu organisasi. Transaksi ini mencakup aktivitas seperti penjualan, pembelian, pemesanan, dan pembayaran. Penting TPS dalam SIM adalah untuk mendukung operasi sehari-hari, meningkatkan efisiensi, menyediakan data real time, dan menjamin akurasi. Contoh aplikasi TPS dalam bisnis yaitu pencatat otomatis. Salah satu contoh aplikasi TPS dalam bisnis adalah sistem kasir elektronik di sebuah toko retail. Ketika pelanggan melakukan pembelian, TPS akan mencatat transaksi tersebut secara otomatis, termasuk detail barang yang dibeli, harga, dan jumlahnya. Transaksi harian dan cara TPS membantu mengelola setiap hari ribuan transaksi pembelian bisa terjadi di toko tersebut. TPS membantu mengelola transaksi harian dengan mencatat otomatis, pemrosesan cepat, manajemen stok, dan pelacak penjualan. Selanjutnya di sini ada otomatis perkantoran atau OE, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomatisasi berbagai tugas administratif dan operasional dalam lingkungan kantor. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai proses seperti pengolahan dokumen, komunikasi, dan manajemen data. Manfaat OE dalam konteks manajemen di sini yaitu yang pertama, efisiensi operasional, akurasi data, kolaborasi yang lebih baik, peningkatan keterlibatan karyawan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya, contoh penggunaan otomatisasi atau OE dalam kegiatan administrasi. Contoh penggunaannya, salah satu contoh penggunaan OE dalam kegiatan administrasi adalah sistem manajemen dokumen elektronik. Dengan penggunaan perangkat lunak manajemen dokumen seperti SharePoint atau Google Drive, karyawan dapat menyimpan, mengatur, dan berbagai dokumen secara elektronik. Meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. Akses mudah yang pertama. Yang kedua, kolaborasi real time, pencarian cepat, versi yang terkelola, dan penghapusan dokumen otomatis. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan atau DDS. DDS adalah jenis sistem informasi yang membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan alat dan teknik untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis sistem informasi. DDS di sini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Peran DDS dalam pengambilan keputusan di sini yaitu sebagai pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, modeling, pengambilan keputusan, dan pemantauan dan evaluasi. Jenis-jenis DDS yang umum digunakan yaitu 1. Model berbasis aturan,
DDS menggunakan aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah sistem pakar yang memberikan rekomendasi berdasarkan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Yang kedua, model berbasis data. DDS yang menggunakan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan meliputi teknik-teknik seperti analisis statistik, pemodelan prediktif, dan data mining untuk mengekstrak informasi berharga dari data. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan interaktif dan sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan. Contoh aplikasi DDS dalam perusahaan yang pertama, salah satunya itu dalam perusahaan ada sistem analisis penjualan. Sistem ini menggunakan data penjualan historis, data pelanggan, dan data pasar untuk membantu manajer dalam penjualan membuat keputusan strategis seperti penetapan harga, penentuan target penjualan, dan alokasi sumber daya. Bagaimana DDS membantu analisis data dan prediksi? Yang pertama, analisis data menggunakan teknik analisis data seperti analisis statistik dan data mining untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data penjualan. Kedua, prediksi berdasarkan analisis data di atas. DDS dapat membantu prediksi tentang penjualan masa depan, permintaan pelanggan, atau tren pasar. Selanjutnya, segmentasi pelanggan. DDS dalam hal ini dapat melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik demografis, perilaku pembelian, atau preferensi produk. Ini membantu perusahaan dalam menargetkan kampanye pemasaran dengan lebih efektif. Yang keempat, optimasi rute dan penjadwalan. DDS dapat membantu dalam optimasi rute atau penjadwalan penjualan berdasarkan analisis data pelanggan dan kondisi jalan. Ini membantu perusahaan dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya di sini ada sistem pendukung eksekutif atau ESS. ESS adalah jenis informasi sistem manajemen yang dirancang khusus untuk memberikan dukungan kepada para eksekutif dan manajemen tingkat tinggi dalam pengambilan keputusan yang strategis. ESS menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Peran ESS dalam manajemen tingkat tinggi yaitu pengumpulan informasi, analisis data, pengambilan keputusan yang strategis, pemantauan kinerja, dan komunikasi dan kolaborasi. Contoh penggunaan ESS dalam membantu eksekutif, contohnya adalah dashboard kinerja yang pertama, yang kedua analisis tren, yang ketiga perbandingan benchmark, yang keempat simulasi strategis, dan yang kelima pelaporan strategis. Integrasi perangkat pendukung dalam SIM adalah proses menggabungkan berbagai perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan data yang mendukung SIM agar bekerja secara sinergis dan saling terhubung. Penting integrasi semua perangkat pendukung untuk memaksimalkan efektivitas SIM. Yang pertama itu untuk konsistensi data. Kedua untuk interoperabilitas, dan yang ketiga analisis yang lebih komprehensif. Keempat fleksibilitas dan skalabilitas, dan yang kelima penghematan biaya. Tantangan dalam implementasi perangkat pendukung yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dan cara mengatasinya. Yang pertama, kompleksitas teknologi. Yang kedua, kesesuaian dengan
kebutuhan bisnis. Yang ketiga, kesulitan dalam integrasi. 4, pelatihan penggunaan. Yang kelima, manajemen perubahan dan keamanan informasi. Kesimpulannya, perangkat pendukung dalam sistem informasi manajemen memainkan peran kunci dalam membantu organisasi mengelola informasi dengan efektif, seperti perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan data yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efisien dan strategis. Penting bagi organisasi untuk memilih dan mengimplementasikan perangkat pendukung dengan bijak. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan tujuan strategis serta evaluasi yang cermat terhadap solusi yang tersedia. Dengan memilih perangkat pendukung yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan efisien operasional, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.